kecilnya, di 20 tahun pertamanya pakainya Fernando Tambunan. Jadi bukannya Tambunannya tidak diakui, tapi emang di KTP-nya nggak ada Tambunannya. Jadi terus sampai ijazah dan semuanya itu nggak ada Tambunan. Eh, Saat ini saya domisili di Surabaya, kami sekeluarga sekarang saat ini tinggal di Surabaya. Kami sudah berpindah-pindah tempat beberapa kali, mungkin 10 tahun di Manila, sekian tahun di Jakarta, 1 tahun di Bali, 5 tahun terakhir di Palembang, dan baru awal tahun ini kami pindah ke Surabaya. Jadi saya dan keluarga itu memiliki begitu banyak kultur masuk ke dalam keluarga kami. Saya punya 1 istri, saya punya 3 anak, 2 yang hidup, yang ada di belakang tadi. Anak saya pertama itu lahirnya Manila, anak saya kedua yang hidup itu lahirnya Palembang. Jadi sudah campur, tapi semua orang Batak. Semua marga Tambunan, tapi yang satu lahir di Manila, satu lahir di Palembang. Um, Tidak terasa DPA, kita dulu sebutnya bukan DPA ya, kita dulu sebutnya Sekolah Advent Cakra Sampurna. Sekarang beralih nama menjadi Dharma Putra Advent. Tidak terasa sekolah ini sudah 30 tahun berdiri. Saya, Damus, dan 5 teman saya yang lain itu angkatan pertama tahun 94, di mana sekolah ini pertama berdiri. Begitu banyak memori di Jaka Sampurna, walaupun cuma 1 tahun, ya habis itu kita pindah ke Salemba. Kita masih ingat, nggak tahu kalau masih ada teman-teman saya alumni yang udah tua-tua juga masih ingat, kita kalau upacara di sini, di depan, bukan di parkir ya, tapi di lobi ini. Kenapa? Karena waktu itu kita masih sedikit, jadi masih muat. Terus saya bisa bilang, angkatan pertama sekolah Jaka Sampurna itu semua pintar-pintar. Kenapa? Karena semua ranking. Nah kalau ditanya kamu sekolah mana Jaka Sampurna, ranking berapa? 5 dari 5. Jadi semua pintar-pintar kami angkatan pertama Jaka Sampurna. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih, menggunakan kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kami. Masih ingat dan masih terasa. Ibu Sitorus, Ibu Sagala, Ibu Sitompul, Ibu Manalu mungkin menyusul. Ibu Manalu dulu ada Ibu Murni, pegang PK kalau nggak salah waktu itu. Berkat guru-guru kami inilah kami bisa sampai sekarang seperti ini. Yang mereka sudah sangat setia melayani dan membimbing murid-muridnya. Biarlah kiranya Tuhan boleh terus mengembangkan DPA atau Sekolah Advent Jaka Sampurna untuk boleh menjadi saluran berkat yang lebih besar lagi bagi masyarakat Kota Bekasi dan sekitarnya. Sekarang saya lihat gedungnya memang sudah pindah, sudah jauh lebih besar. Itu tempat kita Eptanas dulu ya. Tempat kita Eptanas dulu, di situ nggak menyangka bahwa itu akan menjadi sekolah Jaka Sampurna. Saya diminta tadi untuk mix bahasa dengan English, perlu dengan Tagalog, karena ada guru-guru kami yang menggunakan bahasa Inggris. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Nah, nanti kalau sudah menyangkut substansi khotbah, saya pasti akan mix dengan bahasa Inggris. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini disclaimer di awal, saya itu berkhotbah bisa dihitung dengan jari. Makanya awal-awal Damus itu minta saya mengisi bagian hari Sabat di dalam acara khotbah, jawaban defaultnya pasti no. Pasti saya tolak. Itu terjadi mungkin sekian tahun terakhir. Kalau awal-awal mungkin waktu kita masih lebih muda, lebih banyak saya berkhotbah di Kemang mungkin. Tetapi sudah terakhir akhir ini saya lebih sering menolak. Dan itu ada alasannya. Bulan lalu saya sudah menginjak usia 40. Rasanya kita semua angkatan pertama usianya sudah 40 plus sekarang. Seiring usia saya bertambah, seiring pengalaman hidup saya bertambah, semakin saya merasa kecil dan merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya sering saya merasa tidak layak dan sering saya tolak. Jawaban
Otomatis saya biasanya kalau ada pendeta, pendeta aja, karena Pak Pendeta Muda yang berkhotbah sekarang. Karena saya merasa diri saya sendiri ilmu kerohaniannya so-so. Ya. Tetapi biarlah apa yang saya boleh bagikan sahabat hari ini, boleh Roh Kudus sempurnakan, boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian yang hadir offline dan online. Karena saya melihat ada teman-teman kita, alumni yang lain yang menghadiri acara sahabat ini lewat Zoom. Jadi mungkin bagi para Gen Z, kita kan milenial ya, bagi para anak-anak Gen Z nanti yang sembari mendengar khotbah saya, mungkin isinya nggak daging semua ini, ngerti ya? Mungkin isinya cuma kulit. Atau mungkin bagi Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang isinya bahkan tidak relevan. Tapi apapun itu, biarlah kiranya Roh Kudus yang sempurnakan dan biarlah kita semua boleh mendapat berkat pada sahabat hari ini. Saya ingin memulai dengan membagikan 3 ayat favorit saya. Tadi Gita tanya saya, Bon berapa lama khotbah? Saya bilang 30 menit, max 40, karena ini emang sedikit. Saya ingin memulai dengan membagikan 3 ayat favorit saya. Saya punya banyak ayat favorit. I have a lot of favorite Bible verses. In times of troubles, I have my own verses. In times of kebuntuan dalam pekerjaan, I have my own verse. In times of sadness, saya punya ayat sendiri. Jadi kalau in times of sadness itu saya pakai Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganmu bukanlah rancanganku dan jalanku bukanlah jalanmu. Itu tertulis di batu nisan anak saya. Saya ingin bagikan 3 ayat favorit saya yang saya selalu pakai dalam pekerjaan. Jadi kalau misalnya kita buntu, lalu kita stuck di satu titik, saya selalu menyandarkan diri saya kepada 3 ayat ini. Yang pertama ada di Roma 8 ayat 31. Saudara mungkin tidak perlu buka Alkitab, karena ini ayat yang sangat familiar. Roma 8 ayat 31, If God is on my side, who could be against you? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Yang kedua adalah, again, very familiar, Filipi 4 ayat 13, pasti tahu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. I can do all things through Christ who strengthen me. Dan yang ketiga, Lukas 18 ayat 27, ini juga sangat familiar. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. What's impossible with man is possible with God. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah kiranya hamba-Mu saat ini boleh Engkau pakai, hamba-Mu yang berdosa dan tidak layak ini boleh Engkau sempurnakan melalui urapan Roh Kudus, agar kiranya firman yang akan kami dengarkan boleh menjadi pegangan hidup kami, boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Judul khotbah saya pada Sabat pagi ini adalah kepemimpinan pelayan. Kalau bahasa Inggrisnya servant leadership. Saya merasa tertarik dengan topik-topik tentang leadership, ya, karena sesuai dengan pekerjaan as a leader, kita seringkali mengikuti seminar-seminar tentang kepemimpinan, tentang leadership. Di dunia ini ada banyak sekali tipe kepemimpinan. Kalau saudara boleh Google, atau mungkin saudara punya contoh dalam hidup masing-masing. Ada orang yang gaya kepemimpinannya otoriter, kita bilang autocratic leadership. Ada yang democratic leadership. Ada yang transformational leadership, transactional leadership, charismatic leadership, immersive leadership, banyak sekali. Tetapi ada satu contoh di Alkitab yang mengajarkan kita tentang gaya kepemimpinan yang totally different dari dunia. Namanya adalah servant leadership, kepemimpinan pelayan. Itu seperti 2 kata yang berbeda ya, kepemimpinan, pelayan, tolak belakang. Kalau boleh saya
memberikan pertanyaan kepada saudara sahabat hari ini, boleh tunjuk tangan, siapa dari antara saudara saat ini yang adalah seorang pemimpin? Iya. Saya tanya, bagi yang tidak mengangkat tangan, sepertinya kita ada definisi yang berbeda tentang pemimpin. Kalau Bapak Ibu merasa seorang pemimpin harus memiliki posisi, maka Bapak Ibu salah. Karena definisi pemimpin yang sesungguhnya adalah pengaruh, influence. Jadi a leader is someone who can influence others to do things. Contoh ya, kalau saya seorang manajer, saya punya anak buah 5, saya suruh A, mereka akan lakukan A. Oke, that's a leader. Kalau saya seorang ibu, saya punya anak 3, saya suruh makan, mereka semua makan. Is that a leader? Yes, karena Bapak Ibu mempunyai pengaruh atas mereka. Berarti kalau dengan definisi yang tadi saya sampaikan, berapa banyak Bapak Ibu yang ada di ruangan ini yang adalah seorang pemimpin? Harusnya lebih banyak, harusnya lebih banyak. Sisanya mungkin malu. Bagi anak-anak alumni atau yang masih bersekolah di DPA, kalau Anda ketua kelas, Anda punya pengaruh terhadap rekan-rekan Anda di dalam kelas. So itu juga adalah seorang pemimpin. Jadi kata kuncinya di dalam leadership itu adalah influence. Kalau ditanya siapa role model Anda dalam leadership? Mungkin banyak yang jawab, oh saya mengagumi Donald Trump contohnya. Kalau saya sebut Donald Trump biasanya banyak yang komen. Saya mengagumi Donald Trump, President elect. Karena kemarin waktu dia ditembak, instead of dia jatuh, dia malah mengepalkan tangannya, ya kan? Itu kepemimpinan luar biasa. Ada lagi yang bilang, oh saya mengagumi John C. Maxwell, kalau yang suka baca buku tentang leadership. Dia punya banyak buku-buku bestseller tentang leadership. Saya mengagumi Billy Graham, Martin Luther King, dan segalanya. Tapi ada juga yang bilang, role model saya adalah ayah saya, ibu saya, guru saya, itu juga ada. Jadi tidak penting posisi Bapak Ibu, yang penting adalah pengaruh apa yang Bapak Ibu sudah berikan, langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar terhadap orang-orang di sekitar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya pengaruh, then you are a leader. Di dunia ini, saya bisa bilang di dunia, kita tidak generalize, kita tidak fokus di Indonesia, di dunia ini tidak ada satu orang pun di dunia yang memiliki pengaruh lebih besar daripada Yesus Kristus. There's no other person in this whole wide world that has the biggest influence other than Jesus Christ. Kenapa? Bapak Ibu coba lihat pembagian waktu. Sejarah. BC, AD. Itu garis lurusnya apa? Yesus. Before Christ and Anno Domini, in the year of our Lord. Itu berdasarkan Jesus Christ. 2 holidays yang paling dirayakan di seluruh dunia adalah Christmas and Easter. Seluruh dunia tuh pasti merayakan. Itu patokannya apa? Again, Jesus Christ. Siapa dari antara Bapak Ibu saat ini yang dirinya atau anak-anaknya punya nama 12 murid Yesus? Peter, Matthew, Mark, Luke, John. Anak saya namanya Luke, nama tengahnya Luke. Jadi Yesus Kristus itu pengaruhnya di dunia terbesar. Kalau Bapak Ibu boleh kembali 2000 tahun yang lalu misalnya ya, kita tidak datang dari zaman ini, terus kita mundur 2000 tahun yang lalu, zaman Yesus Kristus. Mana yang Bapak Ibu pikir akan punya pengaruh lebih besar di dunia akan datang? Apakah kekaisaran Romawi yang waktu itu menguasai dunia? Atau Yesus dan 12 muridnya yang tidak punya kualifikasi sama sekali?
Anda akan kaget begitu 2000 tahun yang akan datang, ternyata yang punya influence lebih besar adalah Yesus. Kita seringkali mendengar atau menghadiri bahkan ya seminar-seminar kepemimpinan, mungkin di kantor, mungkin di gereja, mungkin di sekolah, tentang kepemimpinan. Biasanya yang dibahas di seminar tersebut adalah how to become a leader and what to do as a leader. Biasanya gitu kan ya. Harus punya integrity, humility, ketegasan, and so on. Tetapi tidak pernah ada seminar yang membahas kenapa Anda harus jadi seorang leader. Why? Pernahkah Anda berpikir untuk apa saya menjadi seorang pemimpin? Kenapa saya harus jadi seorang pemimpin? Ada dua tipe orang. There are two types of people. Atau motivational untuk mencapai leadership. Tipe orang yang pertama kita sebutnya driven people. Orang yang punya ambisi untuk jadi seorang pemimpin. Driven people ini contohnya seperti ini. Saya sekarang staff. Saya mau naik jabatan. Saya mau jadi leader. Karena, kalau jadi manajer gajinya lebih besar. Kalau jadi manajer saya punya kuasa pengaruh lebih besar. Saya punya cuti lebih banyak. Jadi ada reward yang dia mau capai, makanya dia mau jadi seorang pemimpin. Now, this type of people are called driven people. Driven people itu biasanya ciri-cirinya adalah they think they own everything. Talenta mereka punya mereka. Apa yang ada di dalam diri mereka punya mereka. Kenapa saya bisa jadi begini? Karena saya. Itu sebabnya driven people begitu dikritik mereka akan off langsung. No, nggak bisa. Kritikmu tidak berlaku atas saya. Gitu. They hate negative feedback. Ciri-ciri kedua adalah biasanya they don't want others to look good. They just want the spotlight on themselves. Jadi mereka nggak mau share. Ini adalah tipe kita sebutnya driven people atau reward based leadership. Lalu mereka juga akan merasa semua yang mereka lakukan terasa seperti rutinitas yang menjadi beban. Pernah berpikir seperti itu? Anak-anak, aku yang disuruh les piano setiap hari. Saya termasuk dulu juga saya kayak gitu. Jadi beban nggak? Ibu-ibu, mohon maaf ya, mohon maaf. Ibu-ibu yang kerjanya membersihkan rumah, nyuci piring setiap hari, ngaku. Terasa kadang-kadang jadi beban nggak? Bapak yang bekerja, pergi pagi, pulang malam, pergi pagi, pulang malam. Terasa seperti beban nggak? Kalau iya, Bapak Ibu sedang mencari reward. Bapak Ibu adalah driven people. Tipe yang lain kita sebutnya called people atau orang yang terpanggil. Kalau called people ini biasanya mereka mau jadi pemimpin karena mereka merasa it's their responsibility. Contoh, kalau saya staff, saya mau naik pangkat karena saya ingin nanti rekan-rekan kerja saya boleh kerja lebih baik, boleh bisa lebih sejahtera. Jadi mereka punya tujuan itu berbeda. Now called people merasa everything is on loan. Mereka tidak punya apa-apa. Harta mereka bukan punya mereka. Skill dan talenta mereka bukan punya mereka. Itu sebabnya mereka sangat-sangat suka dikritik. Mereka sangat welcome dengan feedback. Apalagi yang negatif. Kenapa? Karena negatif feedback membuat mereka menjadi pemimpin yang lebih baik. Saya waktu pertama kerja di rumah sakit, jadi tahun pertama kepemimpinan saya di rumah sakit, saya menyebarkan survei anonimus. Jadi pakai survei monkey, saya buat sendiri, lalu saya sebarkan ke 500 karyawan. Isinya adalah
saya ingin mereka memberikan feedback kepada saya. Nilai saya 1 sampai 5. 5 yang paling baik, 1 yang paling jelek. Itu saya sebarkan, mereka tidak perlu isi namanya, ya saya hanya perlu sampelnya saja. Setelah 1 minggu terkumpul lebih dari 50%, sekitar 200-300 sampel masuk kepada saya, dan hanya saya yang tahu hasilnya. Begitu saya buka, 45, 45, 45, 45, oh puji Tuhan. Tapi begitu saya scroll ke bawah, ada satu. Saya masih ingat sampai sekarang, ada 3 orang yang ngasih saya, kalau Gojek mungkin saya bintang 1. Tapi karena anonimus saya nggak bisa trace. Mungkin kalau niat bisa kali ya melalui IP address, dari siapa nih orangnya. Cuman tujuannya bukan itu. Justru karena 3 bintang 1 ini, saya ingin bekerja lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Tentu saat survei di roll out berikut-berikutnya, bintang 1-nya hilang, pelan-pelan hilang. Gitu. Jadi seorang call people akan sangat-sangat menghargai feedback negatif. Sekarang bagaimana dengan Bapak Ibu? Di dalam perjalanan Anda menjadi seorang pemimpin, atau bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi pemimpin saat ini, apakah Bapak Ibu tipe yang driven atau tipe yang call? Saya harus jujur, saya kadang-kadang dua-duanya. Tidak bisa dipungkiri ya. Kadang-kadang ada reward juga yang harus kita tuju. Satu hari ada seorang penyanyi opera bernyanyi di sebuah ballroom penuh dengan penonton. Setelah penyanyi opera ini selesai bernyanyi, semua penonton yang hadir saat itu memberikan standing ovation. Tetapi raut penyanyi ini terlihat sedih. Ketika show berakhir, ada media yang menyamperin sang penyanyi dan berkata, pertunjukan Anda tadi itu luar biasa loh. Semua standing ovation. Tapi kenapa muka Anda tidak menunjukkan kesenangan, malah kekecewaan? Lalu penyanyi itu berkata, semua tepuk tangan dan berdiri kecuali 1. Dan saya lihat 1 orang itu. Loh, kenapa itu 1 dari sekian banyak? Kenapa Anda peduli dengan pendapat 1 orang? Karena 1 orang itu adalah guru nyanyi saya. Dia tidak tepuk tangan, saya kecewa. Kita seringkali di dalam pekerjaan dunia profesional, dimanapun kita berada, kita seringkali mengincar approval manusia. Kita seringkali haus akan pujian manusia as leader, which is totally normal. Tetapi hanya 1 approval yang harusnya kita cari. You must only seek the approval of God. Karena to seek approval of others itu bagi yang sudah berpengalaman kadang-kadang capek. Lebih baik saya memuaskan Tuhan saya daripada saya memuaskan manusia. 1 contoh terbaik dari servant leadership, the ultimate role model of a servant leader, tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus. Jesus Christ is a servant first, baru a leader. Ada quotes yang mengatakan, you cannot lead like Jesus if you haven't served like Jesus. Ya, which is true. Salah satu demonstrasi kepemimpinan pelayan Yesus adalah waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Saudara bisa bayangkan itu? Membasuh kaki itu adalah tugas pelayan. Tetapi membasuh kaki itu adalah tugas terendah dari seorang pelayan. Yesus bisa saja melayani murid-muridnya dengan hal yang lain. Bagi-bagi makanan. Ya, atau dia bisa jadi penyambut tamu aja. Misalnya. Tetapi Yesus memilih untuk membasuh kaki. Saudara bayangkan baskom dan kain lap itu punyanya pelayan. Tetapi apa yang mau Yesus demonstrasikan dari kejadian ini? Di dalam Yohanes 13, di situ ceritanya, Yesus berkata, jadi jikalau aku membasuh kakimu,
Aku yang adalah Tuhan dan gurumu, sekali lagi ya. Yesus tetap emphasize that he is the leader. Aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Jadi dengan tindakan membasuh kaki ini, Yesus ingin menunjukkan bahwa tidak ada tugas yang terlalu rendah bagi seorang pemimpin untuk dia lakukan. Yesus ingin menunjukkan bahwa kepemimpinan itu bukan tentang berada di atas orang lain, tetapi bagaimana orang lain bisa berada di atas bersama-sama dengan si pemimpin. Di ayat yang kedua, Yohanes 13 ayat yang kedua, di situ dikatakan bahwa Yudas itu sudah dipengaruhi oleh iblis sebelum proses pembasuhan kaki. Memang kalau di seluruh pasal itu tidak disebut Yesus membasuh kaki Yudas. Nama yang disebut itu hanya Simon Petrus. Tetapi di ayat 5 dan 12, di situ jelas disebut bahwa Yesus membasuh kaki semua murid-muridnya. Membasuh kaki mereka. Jadi termasuk kaki Yudas. Dia ikut basuh. Saudara bayangkan, Yesus di dalam segala kemahatauannya, dia tahu Yudas akan mengkhianati dirinya, tapi dia tetap membasuh kakinya. Jadi servant leadership is all about choice. Saudara punya rekan kerja yang bikin jengkel? Punya. Saudara punya anak yang bikin kesel? Punya. Saudara punya teman, rekan kerja, bos, bawahan, saudara, yang kalau ketemu, kalau papasan, kalau melihat namanya, bikin kepala berasap. Punya? Punya, pasti punya. Dari kisah Yesus kita belajar bahwa saudara jadi pemimpin atau jadi murid Yesus tidak boleh pilih-pilih. Ya, we are called to serve everyone. Yang jahat sama kita, yang baik sama kita, yang berbeda pendapat sama kita, everyone. Saya di kantor, kita tuh punya punya cara kepuasan pelanggan. Itu kan ada beberapa, Bapak Ibu yang pernah ke rumah sakit, misalnya ya, yang pernah ke Siloam, atau yang pernah ke Mayapada, pasti kan pernah terima feedback lewat WhatsApp, lewat email, atau lewat apapun. Beri kami nilai, kan? Bagaimana pengalaman Anda selama dirawat di rumah sakit, misalnya gitu. Saya juga monitor itu. Selain itu biasanya melalui Google Review juga. Kalau Google Review kan open for public, jadi semua bisa lihat. Ada beberapa kejadian pada saat pengunjung itu tidak puas dan dia taruh di Google Review, dan lebih parahnya dia taruh nama stafnya. Perawat, saya bicara ini aja ya, dunia kesehatan ya, karena saya bergeraknya di situ. Perawat atas nama A, judes banget. Kasir atas nama B, jutek banget, nggak mau bantu. Saya kalau dapat Google Review seperti itu, dalam 24 jam saya panggil anaknya. Kalau orang lain pasti sudah tahu, oh ini Dokter Bona pasti mau kasih SP. Wah ini siap-siap ya, Dokter Bona pasti mau marahin kamu. Bawa tisu nih, tisu. Nah siap-siap kamu nangis di situ. Itu saya selalu panggil. Saya selalu panggil berdua sama atasan langsungnya. Duduk di ruangan saya. In the end memang mereka nangis. Tapi bukan karena dimarahin. Saya selalu panggil dan gantinya marahin. Saya itu pasti kasih motivasi. Karena siapa sih di dunia ini yang gak pernah salah? Saya pasti pernah salah. Bapak Ibu juga pasti pernah salah. Jadi gantinya marahin, saya kasih motivasi. Istri saya pasti nggak setuju nih, karena nggak berlaku sama anak-anak. Karena kalau anak-anak pasti saya marahin. Tapi kalau sama karyawan, saya panggil, kita bicara heart to heart, terus kita kasih motivasi. Respon mereka shock. Saya kira dokter panggil, saya mau tanda tangan surat resign dok. Saya kira saya mau di SP dok. Saya kira saya mau dikurangin gaji, dipotong gaji.
Kalau Bapak Ibu lihat sosial media saya, kalau saya lagi posting story sama karyawan, itu artinya habis saya motivasi. Coba perhatiin. Dan biasanya mereka akan shock karena mereka mendapat respon yang mereka tidak inginkan. Tapi biasanya itu setelah kita gali, mereka pasti punya cerita sendiri-sendiri. Saat itu saya kehilangan suami saya. Oke. Saat itu saya sedang ada musibah. Saat itu saya sedang stres. Make sense? Dan itu kita motivasi. Kembali ke Yesus membasuh kaki murid. Semua murid Yesus itu punya ceritanya masing-masing. Dan Yesus tahu cerita mereka masing-masing. Termasuk Yudas. Dan Yesus tidak pernah pilih-pilih. Kepada siapapun muridnya, Yesus layani. Yesus juga memimpin dengan memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Dia mengubah sekelompok nelayan, pemungut cukai, orang-orang biasa menjadi pemimpin-pemimpin yang bersemangat untuk mengabarkan kabar keselamatan. Yesus mendorong mereka, Yesus melengkapi mereka, dan Yesus mengembangkan potensi mereka untuk menjadi seorang pemimpin. Ada quotes yang bagus juga yang saya mau kutip. When you bend down to serve, God can lift you up to lead. Perhatikan ya, yang pertama itu bend down dulu, bukan lift up. In order for you to be lifted up, you must bend down to serve. Kita baca ayat bersaut-sautan kita yang tadi. Di Matius 20, ayat 20 sampai 28. Saya mau baca dari ayat yang ke-25. Ini menarik ya, cerita ini menarik. Karena di cerita ini justru yang meminta posisi bukan murid-muridnya. Itu yang meminta posisi itu ibunya. Ibu anak-anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes. Bagi seorang ibu ini hal yang lumrah, dia pasti ingin anak-anaknya sukses. Itu sebabnya ibu anak-anak Zebedeus ini memberanikan diri mendatangi Tuhan dan meminta posisi untuk anak-anaknya, kiri dan kanan. Kalau dilamakan mungkin di perusahaan, jadikan dia nomor 1, nomor 2. Yang menarik adalah respon Yesus. Di ayat yang ke-25, Yesus memberitahukan fakta. Tidak tahukah kamu bahwa pembesar-pembesar bangsa-bangsa, artinya pemimpin dunia saat itu, bagaimana cara bekerjanya? Tangan besi, otoriter. Itu fakta. Tetapi di ayat 26, Yesus mengatakan, tidaklah demikian di antara kamu. Not so with you. Kamu jangan jadi seperti dunia. Dikatakan barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Again ya, berlawanan. Kamu ingin jadi besar, kamu harus jadi pelayan. Kamu ingin menjadi terkemuka, kamu harus menjadi hamba. Dalam dunia kepemimpinan saat ini kita seringkali dititik beratkan kepada kalau kamu menjadi seorang pemimpin kamu harus tegas. Kamu harus galak. Kamu harus tangan besi. Ya, kalau nggak begitu, kalau kamu hanya turun ke bawah melayani, mana ada orang yang mau menurut sama kamu. Tetapi Yesus adalah bukti bahwa kepemimpinan melalui melayani itu justru lebih efektif. Dan itu berlangsung hingga saat ini. Contohnya apa? Ini kan musim pilkada. Bapak Ibu lihat itu calon-calon kepala daerah, bagaimana cara kampanyenya? Mereka nggak orasi, itu udah nggak zaman lagi. Sekarang apa? Belusukan ke bawah. Kalau mereka bikin acara bagi-bagi sembako, mereka pastikan mereka ikut bagi sembako. Mereka nggak duduk di belakang lalu biar orang, enggak. Mereka turun ikut bagi sembako. Setelah terpilih mungkin gayanya beda. Tapi pada saat kampanye, itu dipakai semua.
Itu gaya kepemimpinan Yesus itu dipakai semua oleh calon-calon kepala daerah. Dulu di Palembang kita ada satu calon kepala daerah, cara strategi kampanyenya adalah dia datang ke rumah-rumah warga, langsung dia bawa ambulans. Dia datang ke rumah-rumah warga, dia samperin warga yang lagi sakit. Biasanya warga yang nggak bisa jalan, sakit keras gitu ya, terbaring. Lalu dia masuk, dia angkat. Dia bawa ke rumah sakit. Tentu dokumentasinya lengkap ya. Gitu ya. Dia bawa terus dia angkat. Itu selalu dia lakukan, rutin. Itu strateginya dia. Itu saya bisa bilang adalah salah satu cara servant leadership juga. Tapi mungkin motivasinya driven. Ya. Caranya iya, motivasinya driven. Dia nggak call, tapi nggak tahu ya. Mungkin hatinya saya nggak bisa tebak. Yesus itu bisa menjadi seperti itu karena dia hidup di dalam kesederhanaan. Yesus lahir di kandang domba. Yesus dibesarkan di keluarga yang sederhana juga. Jadi hidupnya itu tidak pernah terekspos dengan kekuasaan, kekayaan. Yesus lebih dekat dari sejak kecil dengan orang-orang lemah. Dan inilah motivasinya. Dia terpanggil untuk memberdayakan orang-orang lemah. Dan karena kesederhanaan Yesus, Yesus mempunyai hati yang tenang. Ini yang a good leader must have. A good leader must be calm and composed. Tidak meledak-ledak, tidak meletup-letup, tidak reaktif. Sama seperti Yesus. Lihat waktu Yesus dan murid-muridnya sedang menaiki perahu ya di atas danau, lalu badai muncul. Ya, lihat responnya sangat bertolak belakang. Muridnya panik, Yesusnya tenang. Jadi seorang pemimpin yang baik itu juga mesti memiliki hati yang tenang. Tapi ingat ya, Yesus juga punya episode-episode marah. Tetapi di setiap miracles yang dia buat, dia selalu pasti dengan hati yang tenang. 40 hari setelah Yesus dibaptis, beberapa saat setelah dia memberi makan 5.000 orang, beberapa saat setelah dia mengetahui Yohanes terbunuh, kalau Bapak Ibu baca Alkitab, Yesus mengambil waktu untuk menyendiri. Selalu. Dia mengambil waktu untuk menyendiri. Dia selalu berdoa di pagi hari. Dia selalu menginginkan waktu untuk dirinya sendiri berhubungan dengan Bapanya. Itu menurut saya merupakan satu kualitas yang penting yang menjadikan Yesus menjadi role model di dalam servant leadership. Kita di rumah sakit juga punya satu program namanya development program. Jadi untuk karyawan-karyawan yang kita nilai potensinya lumayan untuk menjadi seorang pemimpin, kita sebutnya emerging talents. Untuk kita bisa train, untuk kita bisa coach menjadi future leader. Ada 1-2 karyawan yang memilih saya sebagai mentornya. Jadi kita selalu punya waktu, kita punya sesi 30 menit untuk kita berdiskusi, dia sebagai mentee, saya sebagai mentor. Satu pertanyaan yang muncul pada saat kami melakukan sesi coaching adalah, bagaimana dokter bisa terlihat tenang? Satu, itu skill yang saya poles bertahun-tahun. Saya saat ini gemeteran Bapak Ibu sebenarnya. Gugup sebenarnya. Tapi karena sering berbicara di depan, itu kita bisa poles, jadi kelihatannya di depan seperti tidak gugup. Tetapi bagaimana kita bisa mempunyai hati yang tenang, itu beda lagi. Biasanya orang-orang yang mempunyai hati yang tenang, itu pengalamannya banyak. Dia belajar dari pengalaman. Saya dulu pernah punya pengalaman, posisi saya pertama di rumah sakit itu adalah bukan dokter sebenarnya. Saya itu petugas pendaftaran.
bilangnya front office, registrasi. Ada yang nggak percaya, pasti banyak yang nggak percaya, nggak mungkin lah. Iya benar, coba cek di Siloam. Itu role pertama saya. Belum punya pengalaman, belum mengerti caranya berhubungan dengan orang. Kalau petugas frontline itu yang paling sering dimarahin sama pasien. Ya, yang punya pengalaman di rumah sakit pasti tahu. Itu yang paling sering kena marah sama pasien. Saya dulu pernah kena marah. Ngamuk-ngamuk di depan, banting-banting meja. Apa reaksi saya? Saya banting balik mejanya. Itu orang gak punya pengalaman. Reaktif. Saya banting balik mejanya. Bapak kalau gak bisa dengar saya ngomong, mending gak usah ngomong gitu. Sampai atasan langsung saya waktu itu ngelihat dia dari belakang, dia tarik. Udah kamu, tar dulu gantian dulu ya. Itu orang yang gak punya pengalaman, reaktif terus. Tapi seiring pengalaman saya bertambah, seiring posisi saya naik, saya bisa belajar, bisa melihat dari view yang lebih luas, bisa melihat view yang lebih lengkap dari atas. Sehingga reaksi saya akan much more different dari yang awal. Itu sebenarnya saya sering sekali encourage anak-anak muda, mungkin para alumni-alumni muda atau yang masih sekolah untuk get as much as experience as you can. Kalau ada satu opportunity terbuka, ambil, grab it. Kalau ada satu posisi jangan pilih-pilih, ambil. Sehingga Bapak Ibu punya kesempatan untuk menilai sesuatu hal dari banyak aspek, dari banyak angle. Jadi kalau tadi seperti Yesus yang suka bermeditasi, suka menyendiri, meluangkan waktunya untuk berdoa, saya juga boleh menyarankan Bapak Ibu untuk melakukan hal yang serupa. Di tengah kesibukan Bapak Ibu semua, di tengah kehektikan kantor, yang saat ini bekerja di kantor ini pasti momen sibuk karena akhir tahun itu biasanya budgeting. Pasti tidurnya malam semua ini. Di tengah kesibukan Bapak Ibu di kantor, di tengah kestresan Bapak Ibu di rumah, ini anak kok makannya susah banget ya. Disuruh mandi kok lama banget ya. Ambil waktu untuk bermeditasi. Take your time, heal yourself. Sama seperti Yesus. Buat waktu untuk menyendiri, berkomunikasi dengan Bapa melalui doa, melalui cara apapun yang Bapak Ibu pikir bisa memulihkan kesehatan psikis Bapak Ibu kembali. Baik, tadi saya sudah sampaikan bahwa if you want to lead like Jesus, you must also serve like Jesus. Di mana kita bisa serve? Tidak hanya di kantor, kita bisa serve di rumah, kita bisa serve di gereja, kita bisa menjadi pemimpin dimanapun, di lingkungan apapun kita berada. Bagaimana caranya? Kita tidak perlu melayani di dalam hal-hal yang besar. Kalau bisa besar, syukur. Tetapi bagi saudara yang tidak bisa melayani dalam hal besar, saudara bisa melakukan tindakan yang lebih kecil skalanya, tetapi sama pentingnya. Saudara bisa melayani di mana saudara dibutuhkan. Misalnya pada saat kebaktian gereja, tiba-tiba saya butuh pianis, tidak ada yang main piano. Go ahead. Di mana Anda dibutuhkan, masuk. Saudara bisa melayani dengan kasih lewat mencerahkan hari orang lain. Tersenyum kepada orang lain. Kemarin di sela-sela kesibukan kita bikin budget, tiba-tiba saya terima WA. WA itu mengatakan, aduh Bon, gue lagi pusing nih Bon, stres. Ini dari unit rumah sakit yang lain. Leader juga sama seperti saya, pusing. Saya refleks saya telepon. Dia di Jakarta, saya di Surabaya. Saya refleks saya telepon. Kenapa? Iya nih begini-begini. Kita spend waktu mungkin nggak nyampe 5 menit. Tetapi di ujung pembicaraan saya lewat telepon itu dia bilang, makasih ya. Makasih loh, udah ditelepon, gue udah lebih semangat nih. Yang saya sebenarnya nggak duga,
itu ternyata bisa buat efek. Itu adalah salah satu bentuk pelayanan. Saudara bisa hadir di kehidupan orang lain secara nyata. Kadang-kadang kita itu menjadi pendengar yang baik online, tetapi tidak offline. Ya, berapa banyak sih kita kalau Zoom matiin kamera ya, wajar. Tetapi saya ingin mengundang saudara-saudara hadir di dalam kehidupan orang lain secara nyata. Bicara dengan mereka. Tanya kesulitan mereka. Saudara bisa juga melakukan, bisa menghibur mereka yang sedang berduka. Contohnya, banyak hal-hal kecil yang kita bisa melakukan di dalam hal pelayanan. Satu hari ada seorang penjual beras di Jogja. Ini kisah nyata di Jogja, di mana dari rumah ke pasar itu cukup jauh jaraknya, sehingga setiap hari si ibu-ibu tua penjual beras ini mesti numpang jeep. Di depan rumahnya itu selalu lewat jeep. Jadi suatu pagi subuh, dia mau pergi ke pasar, dia bawa belanjaannya di depan rumah, lalu dia numpang jeep. Tiba-tiba ada satu jeep yang berhenti. Si ibu ini minta tolong angkat belanjaan saya. Supirnya turun, dia bantu angkat ke dalam mobil. Mereka berdua pergi ke pasar. Sampai di pasar, supirnya turunin lagi barang berasnya. Lalu ibu itu kasih duit. Karena biasa dia minta tolong tapi dia sadar gitu ya. Dia kasih duit kepada sang supir. Supirnya tolak. Supirnya nggak banyak bicara, supirnya tolak. Lalu yang terjadi adalah ibu ini tersinggung. Loh, kurang. Saya biasa kasih gini loh tiap hari. Kamu kurang. Supirnya nggak bicara banyak. Dia kembali ke dalam mobil terus dia pergi. Tiba-tiba di situ ada polisi yang jaga di pasar bicara sama ibu-ibu itu. Bu, tadi naik jeep siapa? Kayak gitu. Iya tuh, orang ajar itu supir jeep itu. Biasa saya kasih segini kok, tadi dia minta tambah katanya. Loh, ibu nggak tahu itu supir jeep siapa? Siapa? Itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ibu itu tadi disupirin sama Sri Sultan katanya. Pingsan ibunya. Tapi bukti nyata ya, kita suka dengar memang Sri Sultan melakukan hal-hal seperti itu. Dia turun ke bawah, ke masyarakat tanpa orang tahu dia siapa. Itu juga salah satu bukti atau contoh nyata dari seorang servant leader. Oke. Melalui khotbah saya pada Sabat hari ini, saya ingin mengajak jemaat, khususnya para alumni, karena ini acara alumni, khususnya para alumni DPA yang hadir saat ini offline dan online, dan para murid, ya, belum jadi alumni tapi masih aktif bersekolah di DPA. Mari kita menjadi pemimpin yang melayani seperti Yesus. Mari kita menjadi seorang servant leader seperti Yesus. Karena hanya dengan merendahkan diri kita seperti Yesus Kristus, maka kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk melayani Dia secara luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Saya ingin tutup khotbah saya pada siang hari ini dengan mengundang keluarga saya untuk bernyanyi, supaya semua kebagian peran. Kami ada satu lagu yang ingin kami share ke jemaat. Biarlah kiranya melalui lagu ini, kita semakin bisa dikuatkan untuk selalu melayani di dalam kapasitas kita masing-masing. Sebagai ibu, sebagai pemimpin di kantor, sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai ketua kelas, ketua OSIS, sebagai murid, sebagai ketua RT, atau siapapun, dimanapun saudara berada. Marilah kita semua menjadi a true servant leader just like Jesus Christ. Tuhan kiranya berkati kita semua pada Sabat hari ini, dan semoga firman Tuhan yang kita sudah dengarkan bersama-sama boleh menjadi berkat bagi kita semua.
belum nyalain. Ini aja. Tes. Cek. Yes. Wait. Damn. Wait. When darkness fills the sky, the baby Jesus died, and agony the Father with the cross. They took his body down and his friends believed that everything was lost. Taking the darkness into light, burning in some living reason to set the captives free, reason to ransom you and me, to bind up every broken heart, to conquer death and sin. Reason to bring us home again. That better place, the world forever changed. Your hope was born when Jesus rose from the dead. And sin is wounded has revealed Lord He has. For every fallen soul He came to save. But He'll come again, and one by one will rise to praise His holy name and see the living Christ. Reason to set the captives free. Reason to ransom you and me, to bind up every broken heart, to conquer death and sin. Reason to bring us home again. Hallelujah, He lives. Hallelujah, He lives. Reason to set the captives free. Reason to ransom you and me, to bind up every broken heart, to conquer death and sin. Reason to bring us home again. Kita menyanyikan lagu tutup, lagu Sion nomor 88, 88, Tuhan peliharakan, jemaat diundang untuk berdiri.
Mari kita tunduk kepala, kita bersama-sama untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah kami yang maha tinggi, Allah kami yang mengasihi, dan tentunya Allah yang adil. Di waktu yang indah ini, di hari Sabat yang kudus dan mulia ini, kami baru saja mendengarkan sabda Tuhan, firman Tuhan. Khususnya Tuhan, firman Tuhan yang telah dipersiapkan, yang telah disampaikan dengan baik oleh hamba-Mu, Bapak Dr. Bona Tambunan di dalam Tuhan. Bila mana bersama juga dengan keluarga, istri dan anak-anaknya telah juga menyanyikan satu lagu untuk Tuhan. Di akhir penghujung khotbah ini, kami sungguh bersukacita mendengarkan lagu ini, dan kami merasakan lagu ini tentunya membawakan pekabaran firman Tuhan sebagai tema yang telah kami angkat, kebaktian untuk Tuhan sepanjang 30 tahun Sekolah Dharma Putra Advent merayakan kasih bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan Sekolah Dharma Putra Advent sepanjang 30 tahun ini akan terus berkembang, terus bertumbuh, khususnya di dalam pelayanan dan penginjilan. Dan sekolah Tuhan ini akan menjadi sekolah yang besar, menjadi saksi bagi dunia. Bapa di sorga, Allah kami yang penuh dengan berkat, penuh dengan kasih. Bila mana umat-umat Tuhan telah menetapkan diri untuk masuk ke dalam gereja Jaka Sampurna, sungguh Tuhan, kami percaya setiap beban, setiap khawatir kami serahkan kepada Tuhan. Dan seluruh umat-umat Tuhan, baik anak-anak Tuhan yang masih kecil, hingga orang tua kami yang sudah tua, lanjut usia yang datang pada hari Sabat yang kudus ini. Biarlah kami menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan, sebelum kami Tuhan meninggalkan rumah Tuhan di tempat ini. Saudaraku umat-umat Tuhan, apapun bebanmu, biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Apapun harapanmu, biarlah Tuhan akan memberkati. Segala harapanmu akan Tuhan berikan yang terbaik. Bila mana Tuhan hamba-Mu meminta berkat daripada Tuhan, dan izinkanlah Tuhan, hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini akan mengangkat tangan dan meminta berkat daripada Tuhan untuk seluruh umat-umat Tuhan yang hadir pada saat ini. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan kiranya menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan damai, percayalah, terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan pada saat ini. Kita sampaikan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.